Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi kita hari ini di mata pelajaran sosiologi. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang permasalahan sosial. Tapi kali ini kita akan lebih fokus kepada kemiskinan dan kriminalitas sebagai masalah sosial di masyarakat. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu kemiskinan? Kalian bisa melihat ada gambar yang sudah saya tampilkan, itu merupakan salah satu contoh kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Nah, kemiskinan sendiri itu muncul sebagai akibat dari adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian, salah satu tokoh sosiologi juga mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah suatu kondisi di mana ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidupnya. Nah, di sini ada dua bentuk kemiskinan secara sosioekonomis. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut dan yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut itu keadaan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini menurut Bank Dunia dikatakan kemiskinan absolut itu ketika seseorang memiliki pendapatan di bawah 1 US dollar per hari. Kemudian, kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Selain itu, juga terdapat bentuk kemiskinan sekaligus faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu kemiskinan natural. Kemiskinan ini adalah suatu keadaan miskin yang dari awal sudah miskin atau disebabkan karena faktor alamiah. Misalnya cacat, sakit, atau karena adanya bencana alam. Kemudian yang kedua yaitu kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena gaya hidup atau budaya ketika masyarakat merasa tidak kekurangan. Misalnya karena dia bersikap boros, malas, kemudian tidak disiplin, sehingga pendapatan mereka itu tidak sebanding dengan pengeluarannya. Kemudian yang ketiga yaitu kemiskinan struktural, di mana kemiskinan ini disebabkan karena faktor buatan manusia, misalnya adanya kebijakan ekonomi yang tidak adil. Selain itu juga misalnya korupsi. Nah, itu bisa menyebabkan kemiskinan struktural. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penyebab kemiskinan. Di sini ada 4 faktor yang menyebabkan kemiskinan. Yang pertama yaitu faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Yang pertama kita akan membahas faktor pribadi. Ada beberapa faktor pribadi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Yang pertama yaitu penyakit dan kemiskinan yang saling berpengaruh. Nah, di sini ketika seseorang sakit, otomatis dia tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga pendapatan mereka juga akan turun. Kemudian sebagian besar orang juga menghabiskan pendapatannya itu untuk menyembuhkan penyakitnya. Sebaliknya, ketika dia miskin, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Akibatnya ya mereka tetap menjadi miskin karena pendapatan mereka juga tidak maksimal. Kemudian yang kedua karena penyakit mental. Ketika seseorang memiliki gangguan jiwa, otomatis mereka tidak bisa bekerja ya, karena dia juga tidak bisa melakukan sesuatu, dia tidak bisa bekerja. Akhirnya ya mereka tidak memiliki pendapatan. Kemudian yang ketiga yaitu karena kecelakaan. Selain itu juga karena adanya masyarakat yang buta huruf, kemudian kemalasan. Nah, kemalasan ini sering terjadi di masyarakat kita. Terkadang seseorang ini memiliki kesempatan untuk bekerja, dia memiliki kemampuan untuk bekerja, tapi karena dia memiliki sikap yang malas, akhirnya ya mereka tetap menjadi miskin, karena mereka tidak berusaha untuk bekerja dan mencari pendapatan. Kemudian selanjutnya yaitu karena pemborosan. Nah, seberapapun besar pendapatan mereka, tetapi ketika mereka boros dan tidak mampu mengelola keuangannya, ya otomatis mereka akan miskin, karena apa yang dia
dapatkan dan apa yang dia keluarkan itu tidak seimbang. Bahkan lebih banyak yang mereka keluarkan daripada yang mereka dapatkan. Kemudian selanjutnya yaitu karena demoralisasi atau penurunan karakter moral. Misalnya, ketika seseorang suka berjudi, narkotika, minum minuman keras, pendapatan mereka itu akan habis untuk melakukan hal-hal seperti itu, yang akhirnya menyebabkan mereka juga masuk ke dalam jurang kemiskinan. Kemudian yang kedua yaitu faktor geografis. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Yang pertama, karena iklim dan cuaca yang kurang baik sehingga menyebabkan produktivitas menurun. Nah, ketika produktivitas seseorang menurun, otomatis pendapatan mereka juga akan menurun. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada sumber daya alam yang memadai. Misalnya, ketika mereka bekerja di bidang pertanian tetapi tanahnya tidak subur, airnya tidak mencukupi, produktivitas mereka juga akan menurun. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika produktivitas menurun, maka pendapatan mereka juga akan menurun. Kemudian, yang ketiga yaitu karena adanya bencana alam. Ketika terjadi bencana alam, otomatis akan terjadi banyak kerusakan-kerusakan, seperti kerusakan di bidang pertanian, kerusakan di bidang perumahan, dan sebagainya. Sehingga akan terjadi kemiskinan. Kemudian yang ketiga yaitu karena faktor ekonomi. Di sini ada 5 faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya suatu kemiskinan. Yang pertama yaitu karena sebab-sebab pertanian. Misalnya ketika pupuk tidak memadai, alat-alat pertanian yang tidak memadai, sehingga para petani produktivitasnya juga tidak maksimal. Selain itu juga misalnya ada eksploitasi petani oleh tuan tanah. Kemudian yang kedua yaitu karena adanya distribusi kekayaan yang tidak merata. Seperti dalam sistem kapitalis, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kemudian yang keempat yaitu adanya depresi ekonomi yang menyebabkan penurunan perdagangan atau bahkan terjadi penutupan pabrik. Ketika terjadi penutupan pabrik, otomatis banyak yang terkena PHK. Akhirnya mereka tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya mereka juga tidak memiliki penghasilan. Kemudian akibatnya juga mereka menjadi miskin. Kemudian yang keempat yaitu pengangguran. Nah, pengangguran ini menjadi penyebab kemiskinan yang paling serius karena kita juga bisa melihat ya di Indonesia ini lapangan pekerjaan itu tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, sehingga akhirnya ya mereka hanya menganggur karena mereka tidak memiliki lapangan pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu karena penimbunan kekayaan yang tidak produktif, misalnya penimbunan emas. Selanjutnya yang terakhir yaitu karena faktor sosial. Di sini ada 3 faktor sosial yang bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan. Yang pertama yaitu karena sistem pendidikan yang kurang baik. Adanya sistem pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan orang yang berpendidikan akhirnya mereka menganggur. Kenapa? Karena kemungkinan mereka tidak memiliki keterampilan yang baik sehingga dia juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua karena perumahannya tidak cukup dan tidak memadai. Akhirnya beberapa orang terpaksa tinggal di pemukiman kumuh yang kotor dan tidak sehat. Konsekuensinya kapasitas mereka untuk bekerja juga berkurang. Akhirnya mereka tidak memiliki pekerjaan dan menganggur. Kemudian yang ketiga yaitu salah kelola rumah tangga. Ketika seseorang tidak bisa mengelola keuangan rumah tangganya, maka itu bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan. Misalnya ketika pendapatan mereka lebih kecil daripada pengeluaran mereka. Terkadang tanpa disadari, seseorang melakukan pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatannya. Kemudian akhirnya mereka berhutang dan semakin hari hutangnya semakin bertambah. Nah, setelah tadi kita membahas tentang bentuk kemiskinan dan faktor yang menyebabkan kemiskinan, sekarang kita akan membahas tentang kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini, Presiden mengeluarkan Perpres nomor 166 tahun 2014, yaitu tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
Penanggulangan kemiskinan ini merupakan suatu kebijakan dan program pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Di sini ada 3 program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang pertama yaitu adanya bantuan sosial. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga ada pemberdayaan usaha ekonomi mikro. Tapi selain itu juga terdapat strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dengan menetapkan perlindungan sosial. Contoh di bawah ini juga mungkin kalian sudah sering mendengar atau kalian sudah tahu apa itu bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh Presiden untuk rakyatnya. Yang pertama yaitu adanya program simpanan keluarga sejahtera, yang kedua adanya program Indonesia Pintar, dan yang ketiga adanya program Indonesia Sehat. Nah, adanya program-program tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kriminalitas. Kalian juga mungkin sudah sering mendengar ya apa itu kriminalitas. Nah, di sini kita akan membahas tentang kriminalitas. Kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyimpangan. Kalau penyimpangan itu belum tentu suatu kejahatan, tetapi kriminalitas itu merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Nah, tindak pidana yang digambarkan sebagai kriminalitas adalah tindakan yang dianggap paling berbahaya bagi masyarakat. Orang yang melakukan tindakan kriminalitas dapat diberikan hukuman penjara atau hukuman yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini kriminalitas itu bukan bawaan dari lahir. Kriminalitas dapat dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang yang lanjut usia pun mereka bisa jadi melakukan suatu tindak kriminalitas. Nah, tindakan kriminal juga dapat dilakukan secara terencana maupun tidak terencana. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa bentuk tindak kriminal, antara lain yang pertama yaitu adanya pembunuhan, yang kedua perampokan, yang ketiga pemerkosaan, kemudian ada korupsi dan pencurian. Nah, di situ juga kalian bisa melihat ya, ada gambar yang menggambarkan adanya suatu tindak kriminal. Mungkin itu terjadi kenakalan remaja ya, sehingga mereka diamankan oleh polisi. Kemudian kita bisa melihat di sini ada salah satu contoh kriminalitas yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, yaitu adanya kejahatan kerah putih. Secara sosiologi, kejahatan kerah putih itu mengacu pada kegiatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, yang mana mereka melakukan kejahatan dalam konteks pekerjaan mereka. Nah, golongan kerah putih ini biasanya menganggap dirinya itu memiliki kekuasaan dan keuangan yang sangat tinggi, sangat kuat, sehingga mereka kebal terhadap hukum yang ada di masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang biasanya mereka lakukan yaitu pencucian uang, penggelapan, manipulasi saham, atau manipulasi data akuntansi, sehingga suatu perusahaan mereka itu seakan-akan jauh lebih kaya, mereka memiliki keuangan yang sangat baik daripada kondisi keuangan perusahaan itu yang sebenarnya. Jadi mereka melakukan manipulasi di perusahaannya. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab kriminalitas. Ada 5 faktor kriminalitas. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya pertamanya pengangguran. Ketika mereka menganggur, mereka tidak memiliki pekerjaan, otomatis mereka tidak memiliki pendapatan, padahal mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya mereka melakukan tindak kejahatan seperti merampok, mencuri, membegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, pemerintah yang lemah dan korup, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan seperti korupsi.
Kemudian yang ketiga yaitu masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan sikap mental yang kuat. Misalnya adanya ambisi yang berlebihan. Misalnya ya ketika seseorang itu menginginkan status sosial yang tinggi, akhirnya mereka melakukan suap. Mungkin dari beberapa dari kalian juga pernah ya menjumpai peristiwa-peristiwa seperti ini. Kemudian yang kelima yaitu kurangnya model atau teladan dan orang yang dituakan. Selanjutnya yaitu teori munculnya tindakan kriminal. Ada dua teori yang sangat berpengaruh terhadap munculnya tindak kriminal. Yang pertama yaitu teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin. Teori ini menggambarkan bahwa kegiatan kriminal adalah hasil sosialisasi nilai-nilai dari suatu kelompok yang berbenturan dengan nilai kelompok yang lebih kuat dalam masyarakat. Misalnya, ketika seseorang berinteraksi dengan orang yang melakukan kejahatan, tidak menutup kemungkinan seseorang itu juga akan ikut melakukan suatu tindak kejahatan. Kemudian yang kedua yaitu teori ketegangan yang dikemukakan oleh Robert Merton. Menurut teori ini, penyimpangan paling mungkin terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dan cara untuk memperolehnya. Misalnya, ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri atau merampok, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, mereka menganggur, tetapi mereka membutuhkan pemasukan atau mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya mereka melakukan tindakan yang tidak benar, seperti mencuri ataupun merampok. Kemudian yang terakhir kita akan membahas penanggulangan kriminalitas. Di sini ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kriminalitas. Yang pertama ada preventif dan yang kedua ada represif. Preventif yaitu cara penanggulangan dengan pola mencegah, misalnya imbauan atau penyuluhan. Kalian juga mungkin sudah pernah ikut ya, atau kalian sudah tahu lah contohnya itu misalnya ketika ada penyuluhan tentang bahaya narkoba, kemudian bahaya pergaulan bebas, itu merupakan salah satu contoh dari cara penanggulangan kriminalitas secara preventif. Kemudian yang kedua yaitu secara represif, yaitu cara penanggulangan dengan pola keras seperti penangkapan, pemenjaraan, bahkan sampai penembakan atau pembunuhan. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa dalam mengatasi kriminalitas tidak boleh terlepas dari faktor penyebab terjadinya kriminalitas itu sendiri. Misalnya, kriminalitas karena kemiskinan itu akan beda penanganannya dengan kriminalitas karena pola hidup hedonis. Jadi, dalam menanggulangi kemiskinan itu harus diperhatikan apa faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas tersebut. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mungkin kalau nanti kalian ada yang belum paham, kalian boleh cari materi tambahan melalui internet, atau kalian juga bisa langsung tanya melalui kolom komentar atau PC saya atau di grup kelas saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.